wabarakatuh. Halo Sobat KC, balik lagi di channel YouTube-nya KC WNJ Kreatif Channel bersama saya, Nabila Khairunisa, salah satu staf Departemen Media dan juga Komunikasi BSO KCF WNJ dalam Syariah Talk yang kedua. Nah, dalam Syariah Talk yang kedua ini kita akan membahas mengenai financial planning ala milenial. Eits, tapi saya nggak sendirian nih. Nantinya saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang emang ahli banget nih soal keuangan. Nah, yuk, mungkin teman-teman udah pada nggak sabar ya kan? Langsung aja nih kita beralih bersama narasumber kita, yaitu Kak Karyl Maulita. Cekidot. Halo Sobat KC. Oke, jadi sekarang Nabila lagi bersama nih sama Kak Karyl Maulita. Boleh Kak Karyl sapa dulu kali ya Sahabat KC. Halo sahabat KC, aku Karyl Maulita, biasa dipanggil Karyl, dari alumni FEWNJ tahun 2020. Oke, baik. Mungkin dari Nabila izin memperkenalkan diri Kak Karyl dulu juga kali ya Kak. Oke, jadi Kak Karyl ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi UNJ juara ketiga nih tahun 2019. Nah, Kak Karyl juga adalah CEO Lingkar Inspirasi UNJ nih tahun 2020. Masya Allah banget deh Kak Karyl, udah keren banget nih. Oke, gimana nih Kak Karyl, udah siap mungkin buat Insya Allah siap. Deg-degan juga sih sebenarnya Kak Nabila. Oke, ayo mungkin gimana nih Kak Karyl hari ini kabarnya? Alhamdulillah kabar aku baik Kak Nabila. Semoga juga sahabat KC yang ada di rumah yang nonton vlog kita juga baik juga. Alhamdulillah, bismillah ya. Semoga baik-baik aja dan semoga masih di dalam lindungan Allah. Amin. Amin, Allahumma amin. Oke, gimana Kak Karyl perasaannya hari ini? Perasaan hari ini deg-degan campur aduk karena memang senang banget. Pertama senang banget diundang atau diberikan kesempatan untuk sharing sama sahabat KC di rumah. Terus diberikan kesempatan juga khususnya buat KC UNJ juga. Senang banget sih sebenarnya. Tapi campur deg-degan juga sih sebenarnya. Iya benar. Iya, tapi lebih ke seneng lah ya Kak kita. Iya, senang karena ingin berbagi sih. Betul banget, aku juga senang banget bisa ketemu sama Kak Karyl, mau sharing-sharing juga seputar financial planning. Ya, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang financial planning nih ala milenial. Nah, mungkin langsung aja kali ya Kak. Jadi sebelumnya itu kita udah ngadain Q&A. Jadi kita pilih beberapa pertanyaan yang nantinya bakal kita bahas di sini nih bareng sama Kak Karyl nih. Nah, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah ngajuin pertanyaan ke kita nih. Ya, nantinya bakal dijawab langsung sama Kak Karyl. Oke, mungkin langsung aja kali ya Kak, karena udah pada nggak sabaran juga nih. Boleh. Oke, jadi mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling umum banget nih Kak. Nih, pertanyaannya itu pasti sebelum kita ngebahas terkait financial planning, pasti kita harus tahu dulu dong financial planning itu apa sih gitu. Nah, menurut Kak Karyl sendiri financial planning itu apa sih Kak? Financial planning itu kan berasal dari kata bahasa Inggris ya, financial planning. Bagaimana jadi financial keuangan, planning itu merencanakan. Jadi bagaimana kita merencanakan atau mengatur pola keuangan kita itu sebagaimana mestinya. Agar kita bisa terencana, keuangan terencana, dan akhirnya kita bakal hidup sejahtera juga dari perencanaan kita. Menurut aku itu. Jadi kita harus merencanakan suatu keuangan kita mulai dari masa sekarang, masa depan, hingga masa yang akan datang. Oke, Masya Allah banget. Intinya adalah merencanakan keuangan. Iya, untuk mengatur ya, untuk mengatur keuangan. Oke, kalau kita tadi udah ngebahas nih tentang financial planning itu apa. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak, berhubungan juga kadang tuh dari anak-anak milenial kayak suka mikir, aduh mager banget nih buat bikin financial planning gitu. Nah, kenapa sih kita harus banget memiliki financial planning gitu? Kenapa harus banget? Apakah penting banget kayak gitu? Pasti penting dong ya sahabat KC, nggak mungkin nggak penting. Kenapa penting ya? Karena kita itu hidup pasti membutuhkan uang ya nggak sih? Kadang kita untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, dan yang lainnya itu baik kita memenuhi kebutuhan sehari-hari, masa yang akan datang maupun masa depan gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya financial planning, kalau kita nggak tahu cara untuk mengatur perencanaan tersebut, ya nanti akan jadi timbulnya sifat-sifat boros, terus akhirnya malah nantinya tuh nggak sejahtera di akhirnya gitu. Iya, dan akhirnya kita jadi kebingungan sendiri dan akhirnya ribet sendiri dan akhirnya malah merugikan kita sendiri sih ya. Financial, apalagi kita anak milenial gitu ya, financial planning di masa-masa muda itu penting banget, karena kalau kita nggak punya ya masa tua kita atau masa dewasa kita ya nanti akan susah sendiri gitu.
Bener banget Kak Karil. Iya, bener banget sih ya. Jadi benar-benar penting banget gitu kenapa Penting kita banget sih, harus Kak. bikin atau memiliki financial planning gitu ya. Nah sebenarnya menurut Kak Karil sendiri nih, sejak kapan sih seharusnya kita itu punya financial planning Kak? Sejak masih dini sebenarnya, sejak kita masih SD, SMP, SMA, sejak kita It's okay ya, ya it's Kak? okay, nggak masalah gitu. Karena uang itu kan kita hidup sehari-hari dengan uang. Bahkan ada yang bilang kita hidup nggak bisa tanpa uang. Tapi memang benar sih. Tapi jangan jadikan kita diperbudak uang gitu. Karena kalau kita nggak punya financial planning, kita malah yang diperbudak uang. Karena kita nggak bisa menggunakan itu semua. Karena yang namanya kebutuhan kita itu banyak. Dan kadang kita nggak bisa memisahkan antara kebutuhan sama keinginan. Nah akhirnya karena kita nggak punya finansial, jadi terus aja pengennya keinginan terus gitu kan. Dalam Islam juga nggak baik kalau kita terus menerus untuk memenuhi keinginan kita gitu. Iya benar banget Kak Karil. Nah sebenarnya siapa aja sih Kak yang seharusnya tuh punya atau memiliki financial planning? Siapa aja, setiap diri insan manusia harus memiliki financial planning ya sih Kak. Karena Nabila sendiri pasti punya dong financial planning. Begitupun juga dengan sahabat kasih di rumah pasti punya financial planning. Contoh kecilnya misalnya ketika sahabat kasih dulu masih kecil pengen beli mainan misalnya, terus nggak dikasih sama orang tuanya, pasti kan sahabat kasih juga nabung ya, pengen beli mainan terus nabung, dikasih jajan sama orang tuanya 1.000, 2.000 gitu, dan akhirnya bisa beli mainan. Itu juga termasuk financial planning. Dan itu langkah kecil yang udah nggak kita sadar dari kecil udah kita terapkan itu iya, sebenarnya kan Nabila gitu. Oke, dari tadi kan kita udah ngebahas nih tentang pengertian dari financial planning, terus juga kita udah tahu nih kenapa harus banget punya financial planning. Nah sebenarnya kalau untuk belajar financial planning itu sebenarnya bisa dari mana sih Kak? Apakah cuma dari pengalaman kita aja kah? Atau mungkin kan kalau Kak Sei itu identik dengan Fakultas Ekonomi ya Kak? Atau dari matkul-matkul ekonomi, Fakultas Ekonomi gitu? Atau dari mana nih menurut Kak Kadel? Menurut aku kita belajar financial planning itu dari kehidupan sehari-hari. Yang pertama pasti dari kita dari kecil, dari orang tua, gimana caranya. Pasti orang tua kita ngajarin nabung nggak sih Kak? Iya pasti. Banget, nabung pasti. di celengan ayam. Mungkin teman-teman sahabat kasih juga pernah gitu nabung di celengan ayam atau Terus celengan ikan, terus dipecahin atau nggak dikorek gitu. Pakai peniti, mungkin teman-teman semua pernah ngerasain itu gitu. Belajar dari kecil, belajar dari orang tua, dari teman sekitar, atau bahkan seiring berjalannya waktu level belajar kita nambah Kak. Biasanya kalau financial planning kita belajar di tempat kuliah juga. Belajar itu bisa di mana aja sebenarnya sahabat kasih. Aku pun juga belajar juga dari Kak Nabila juga gimana caranya buat financial planning ya Kak. Dan kalau tergantung dari sisi level belajarnya. Ketika kita kuliah, belajarnya dari mata kuliah. Ketika kita SMA, belajarnya mungkin dari akuntansi, belajar akuntansi di IPS. SMP mungkin dari pelajaran IPS. SD belajar dari guru SD gitu Kak. Jadi yang paling susah dari belajar adalah sistem penerapannya Kak. Sebenarnya kita udah tahu teorinya, kita udah tahu perencanaan dan lain-lain. Cuman yang namanya financial planning kalau nggak nggak ada aksi gitu ya susah gitu Kak sebenarnya itu sih. Ya, jadi balik lagi ke diri kita gitu. Jadi financial planning adalah bagaimana kita menyikapi diri kita dalam menggunakan uang gitu. Semua orang butuh uang, tapi jangan sampai kita dipergunakan uang gitu. Masya Allah, tapi kita yang mempergunakan uang gitu Kak. Oke, benar banget ya Kak Karil. Kita udah benar-benar dimudahkan banget ya, bisa belajar di mana aja tentang financial planning. Betul banget. Sebenarnya kadang dari berhubungan juga ya kalau misalnya kita aksi udah mau melakukan financial planning nih, pasti kan kadang cuma di awal-awal nih semangatnya buat ngejalanin financial planning. Nah, gimana sih caranya biar konsisten nih buat tetap berusaha untuk membuat financial planning Kak? Konsisten dalam membuat financial planning itu balik lagi ke diri kita. Jadi sebenarnya financial planning itu melatih diri kita untuk bisa konsisten dalam segala hal. Nggak dalam keuangan aja sih sebenarnya, cuma dalam misalnya belajar, dalam kehidupan sehari-hari, dalam membuat keputusan tentunya. Karena nanti di dunia kerja juga teman-teman pasti membutuhkan yang namanya konsistensi diri juga, konsistensi pemikiran. Dan cara konsisten adalah kita harus fokus sama komitmen apa yang udah kita buat gitu. Kayak contohnya, aku udah komitmen untuk kuliah 4 tahun, ya udah komitmen, jaga komitmen itu. Sama dengan financial planning, ketika teman-teman udah merencanakan sebuah perencanaan keuangan misalnya dalam 2 tahun atau misalnya dalam 2 minggu ke depan teman-teman mau beli apa gitu dan sudah membuat skala prioritas gitu ya. Pasti teman-teman konsisten akan semua itu gitu, akan tujuan pemikiran yang harus dicapai. Karena manusia itu akan bahagia apabila tujuannya tercapai. Benar nggak sih Kak? Iya, kayak gitu sih Kak. Harus punya tujuan juga ya Kak. Iya, benar banget.
Oke, mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya kali Kak. Boleh, Jadi Kak. Kadang nih kita dari milenial nih suka banget kalau misalnya udah di tengah-tengah kesibukan terus tiba-tiba pengen banget nih self reward Kak. Bahasa kerennya dari anak-anak muda Self love, self reward, bener pasti banget. dong. Pengen Karena banget bilang suka nggak? suka suka banget Kak. Iya, jadi pengen banget ngeluarin pengeluaran untuk refreshing misalnya gitu. Nah, tapi di samping itu ada kewajiban yang emang harus banget terpenuhi nih. Nah, ini sebenarnya harus apa dulu sih yang kita dahulukan Kak? Kewajiban dulu kah atau pengeluaran untuk diri kita dulu? Self reward dulu. Pasti sih, apalagi ketika kuliah online ya, 2 tahun belakangan ini mungkin capek menatap layar, capek banget. Terus akhirnya kita self love-nya itu, biasa Kakak self love ngapain Kak? Shopping. Shopping, shopping misalnya, terus biasanya nyeblak. Mungkin Iya, bener, teman-teman bener banget, bener kasih banget. juga, sahabat kasih nyeblak gitu ya. Nyeblak, Sebenarnya nggak ada yang nyeblak, bisa disalahkan juga sih kalau misalnya kita untuk memberikan self reward, self love, karena kita juga sebenarnya butuh itu ya nggak sih Kak, untuk refreshing gitu. Bener. Tapi balik lagi ke financial statement, konsistensi teman-teman yang teman-teman buat gitu ya. Ketika kita udah punya komitmen, ketika kita udah punya suatu perencanaan yang baik, maka ketika tidak diimbangi dengan aksi atau dengan aktivitas yang menjurus ke sana gitu ya, financial statement kita pun akan berantakan gitu. Jadi kemampuan financial statement itu kan bagaimana kita konsisten akan memberikan atau menyusun rencana yang udah kita buat gitu ya. Dan ketika kita udah punya financial statement dan butuh self reward, sebenarnya bisa dialokasikan, tapi jangan semua sih ya Kak ya. Menurutnya boleh gitu, mungkin teman-teman yang punya self love terus yang harusnya untuk kebutuhan terus dialokasikan, tapi kebutuhannya terpenuhi dulu, bener nggak sih Kak? Misalnya bener. kita belum bayar uang kuliah misal semester ini, tapi pengen self love, ya nggak bisa juga self love-nya diluankan gitu, atau refreshingnya buat jalan sama teman-teman diluankan. Bayar dulu kuliah, uang kuliahnya nanti ketika sudah ada misalnya ada sisanya, baru bisa dipakai self love atau rewardnya itu gitu. Jadi yang pertama ya pasti harus menduluankan atau mendahulukan yang namanya kepentingan, kebutuhan kita tentunya. Iya, kewajiban. Makanya butuh yang namanya skala prioritas teman-teman. Ketika mana uang yang harus dipakai duluan, mana yang kira-kira ini uang cadangan lo bisa kita pakai misalnya untuk beli skincare dan lain-lain, atau untuk refreshing dan lain-lain gitu sih menurut aku ya Kak. Iya, benar banget ya Kak, harus punya skala prioritas. Betul, skala prioritas ya, itu penting banget, nggak hanya dalam proses belajar, nggak hanya dalam proses kehidupan, tapi keuangan pun juga penting, karena kita berbicara tentang bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita gitu. Iya, benar banget Kak. Oke, jadi ini kan nanti penonton kita itu rata-rata dari mahasiswa ya. Betul banget, sahabat KC ya Kak. Iya, sahabat KC dari mahasiswa, nah yang nggak punya pendapatan tetap nih Kak. Gimana Betul sih banget. Aku juga dulu gitu mahasiswa nggak punya pendapatan tetap. Iya. Beda karena kita kuliahnya di negeri, ya nggak sih Kak? Kalau di swasta kan bisa sambil kuliah gitu. Betul. Ya, jadi gimana nih Kak contoh financial planning buat mahasiswa-mahasiswa nih yang emang nggak punya pendapatan yang tetap? Gitu. Karena memang sebagian besar sih, bukan sebagian besar, pendapatan kita adalah dari orang tua. Bener sih, karena memang beasiswa, bener juga orang tua, beasiswa gitu. Dan dari mungkin ada teman-teman yang freelancer juga ya, nambah-tambahan kayak les, ngajar les, terus ngedesain juga tambah-tambah. Tambah juga, Kakak juga gitu ya. Nah, sebenarnya cara untuk financial statement bagi mahasiswa itu bisa dimulai Kak. Kalau kita udah punya pola pikir yang terencana, yang terstruktur, kita mau beli apa dan lain-lain, dan sudah memprioritaskan, punya skala prioritas, punya tabel skala prioritas yang udah kita buat rencana, itu ternyata bisa mempengaruhi pola pikir kita ke depan lebih bagus Kak. Jadi ketika kita lulus, atau misalnya nanti kita berumah tangga, atau nanti kita memulai kehidupan yang baru, itu udah tersetting Kak pola pikirnya. Oh, kebutuhan yang pertama tuh ini, saya harus beli ini. Kebutuhan yang kedua ini bisa yang terakhir, ini bisa yang atau dimajukan atau didahulukan gitu. Benar-benar. Itu udah terencana. Dan untuk bagi mahasiswa, untuk financial statement, bagaimana cara untuk kita memanage keuangan kita, itu harus banget Kak. Caranya adalah tadi menggunakan skala prioritas. Misalnya contoh, kita punya uangnya 100.000 gitu ya, punya uang 100.000 dapat dari beasiswa, atau misalnya 10%-nya misalnya buat jajan, atau 10%-nya misalnya buat uang kuliah, atau 50%-nya untuk uang untuk uang kuota atau dan lain-lain. Jadi harus diprioritaskan. Misalnya
Alhamdulillah Kak, waktu aku jadi mahasiswa itu dapat beasiswa yang namanya bidik misi. Mungkin teman-teman sahabat kasih juga sekarang KIP kuliah Kak namanya. Apa? KIP kuliah. KIP ya. Oh, sekarang bidik misinya diganti jadi KIP. Kurang lebih sama tapi Kak. Tapi sama, sebulannya berapa dapatnya Kak? 3.600.000 juga. 42 waktu saya 3.600.000. Itu tuh bagaimana uang 3.600.000 itu cukup dalam 6 bulan Kak. Kita kan berarti harus mikir gimana nih cara untuk bayar uang kos, untuk bayar uang makan sehari-hari, untuk transport juga, dan untuk fotokopi dan segala macam, untuk uang jajan kita. Itu kan harus direncanakan Kak. Kalau nggak direncanakan pasti kita belum akhir bulan uangnya udah habis. Misalnya untuk beli HP dan lain-lain nggak yang di luar dari kebutuhan kita gitu. Itu harus direncanakan, dan tipsnya adalah kita membuat perencanaan di awal. Jadi kita udah dapat uangnya 3.600.000, kita alokasikan 50%-nya buat apa, 40%-nya buat apa, 30%-nya buat apa, 10% buat apa. Ketika sudah dialokasikan dan direncanakan, ya konsisten. Jangan 50%-nya buat yang seharusnya buat uang makan alihkan misalnya buat jalan-jalan atau yang nggak penting, kayak gitu sih Kak menurut aku caranya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk financial planning sendiri tuh harus ada pembukuan tersendiri. Betul, pencatatan tersendiri. Jadi nggak cuma anak FE doang nggak sebenarnya punya buku pencatatan, tapi semua fakultas atau semua dari kita harus punya buku pencatatan. Nah, misalnya pencatatan sederhana biasanya ada tuh Kak di online atau di Play Store sekarang banyak banget Kak buku pencatatan yang supaya kita tuh bisa mengatur keuangan kita supaya lebih sejahtera juga. Jadi kita nggak kekurangan, kalau dalam bahasa Islamnya tuh kita jadi kalau kekurangan pasti kita ngutang ya. Maksudnya kan Allah juga membenci untuk ngutang tersendiri itu kan Kak, gitu sih. Jadi supaya untuk menghindari utang gitu. Jadi kita harus punya perencanaan yang baik gitu Kak. Oke, benar banget Kak Karil. Oke, mungkin kita pending dulu kali ya. Ada sesuatu hal yang menarik. Ada sesuatu yang menarik lagi. Mungkin sahabat kasih penasaran kali ya Kak. Kira-kira sesuatu yang menariknya apa nih? Mungkin ditunggu aja setelah apa nih Kak? Setelah iklan berikut. Ada iklannya mungkin sahabat kasih. Ya. Buat kamu yang lagi galau, buat kamu yang lagi bingung tentang investasi, apalagi investasi syariah, kira-kira apa ya bedanya dengan investasi konvensional? Yuk, temukan jawabannya di Syariah Talk pertama di YouTube KCWNJ Creative Channel bersama Mbak Indah Nur Habibah selaku Brand Manager IPOD Syariah. Kajian BSO KCWNJ, profesional dalam berdakwah. Oke, balik lagi nih bersama Kak Karil lagi ya, masih di sini, masih di tempat yang sama sebenarnya, cuma spot kita berbeda. Iya Kak, supaya ada lebih nuansa baru. Iya, benar banget sih. Oke, jadi kalau tadi yang sesi sebelumnya kan kita ngebahas tentang financial planning yang biasa-biasa aja atau yang umum gitu ya. Kayaknya agak kurang afdol nih Kak kalau misalnya Kak Sei nggak ngebahas tentang financial planning yang syariahnya. Iya nih. Betul Kak. Nah kebetulan Kak Karil juga anak Kak Sei nih, alumni Kak Sei ya Kak? Iya, aku alumni Kak Sei di tahun 2018, 2019 sampai tahun 2020. Bahkan waktu kuliah juga alhamdulillah sempat aktif di FOSE juga, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam juga di tingkat nasional Kak. Wah, jadi walaupun di kuliahnya nggak syariah, tapi organisasinya syariah sih. Masya Allah banget nih Kak Karil nih. Udah berpengalaman juga ya di KC ini Kak Karil. Oke Kak. Nah, bismillah sih Kak, masih belajar juga sebenarnya teman-teman KC juga. Iya sebenarnya financial planning syariah tuh ada nggak sih Kak sebenarnya? Financial planning syariah pasti ada dong. Financial planning syariah adalah perencanaan keuangan syariah gitu. Pasti ada karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin Kak. Semuanya itu mencakup mulai kita ada aturannya, ada tata nilainya, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua sudah diatur dalam Islam. Bahkan sedemikian rupa pun udah tata nilainya udah diatur. Dan Masya Allah banget untuk perencanaan keuangan sendiri pun ada ternyata dalam kancah pandangan Islam gitu Kak. Masya Allah. Ya sebenarnya bedanya sama yang financial planning biasa itu apa sih Kak? Atau konvensional tuh apa gitu? Bedanya gini Kak, yang namanya kita merencanakan merencanakan keuangan itu sebenarnya bisa mempengaruhi pola pikir kita Kak. Mulai dari kita merencanakan keuangan, terus merencanakan menggunakan keuangan, sampai kita membelanjakan keuangan kita itu semuanya mengubah pola pikir kita. Bagaimana sih kita merencanakan sampai membelanjakan uang kita itu sesuai sama perencanaan kehidupan kita Kak. Maksudnya sesuai sama aturan syariah, sesuai sama yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah bagian dari perencanaan keuangan syariah Kak gitu. Oke, nah sebenarnya kan ketika kita SMA, ketika kita kuliah, dan juga ketika kerja gitu ya, pengeluaran dan juga pendapatan itu selalu berbeda-beda. Nah sebenarnya betul banget. Apa sih yang menjadi hal pokok atau pokok utama gitu? Kenapa kita harus financial planning gitu atau memiliki financial planning Kak? Financial planning syariah kali ya, karena memang
kita itu hidup harus seimbang Kak, antara dunia dan akhirat itu. Bahkan Balance ya, iya betul Kak. banget. Bahkan kata Allah di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Kak, bahwa kita itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah gitu. Dan maka ketika kita berkehidupan sehari-hari pun harus sesuai juga Kak sama syariat yang telah Allah tetapkan di Al-Qur'an. Dan memang ketika kita merencanakan keuangan gitu Kak, memang sudah seharusnya Kak balance antara dunia dan akhirat gitu. Jadi jangan dunianya aja tapi akhiratnya nggak kita kejar gitu. Karena kalau kita ngejar dunia doang, itu kayak ngejar bayangan gak sih Kak? Nggak akan sampai-sampai gitu. Ya harus balance ya kan. Betul, antara Kak. dunia Tadi dan udah juga Allah bilang akhirat. juga kan di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 tadi gitu. Karena kita di sini juga cuma sementara ya. Iya betul banget Kak. Jadi harus balance antara dunia sama akhirat harus balance gitu. Jangan dunianya setimpang, akhiratnya di bawah, begitu pun juga sebaliknya Ya gitu. benar banget. Oh ya Kak, sebenarnya tuh dari tadi kan kita udah ngomongin nih hal-hal baiknya terkait financial planning. Nah sebenarnya ada nggak sih dampaknya kalau misalnya tuh kita nggak memiliki financial planning? Dampak itu apa aja gitu Kak? Dampaknya yang pertama itu mempengaruhi kepribadian kita banget ya Kak. Pertama kita mempunyai kepribadian yang buruk, kayak nggak bisa ngatur keuangan dan akhirnya muncul sifat-sifat setan, boros, utangnya banyak dan lain-lain gitu, dan akhirnya membuat pola pikir kita itu kalang kabut dan akhirnya hanya mengejar dunia gitu. Bahkan kan kata Allah juga dunia ini sementara gitu Iya, kan. benar banget. Akhirnya mengejar fokus terhadap dunia aja gitu, akhirnya enggak. Maka kita harus untuk menghindari itu semua Kak, kita harus punya perencanaan yang matang juga baik dalam segi dunia dan akhirat. Misalnya kita punya pendapatan gitu, pun jangan lupa sama zakat penghasilannya Kak, berapa 2,5%, terus zakat fitrah kalau misalnya di bulan Ramadan, infaknya juga jangan lupa, pun sama ketika pengeluaran-pengeluaran yang lain, misalnya dialokasikan untuk pendidikan di masa depan, atau misalnya kan Nabila juga mau lanjut pendidikan S2, kan kita nggak tahu ya pendidikan S2 tuh, kalau kita dapat beasiswa, alhamdulillah Kak, cuman kalau nggak dapat beasiswa kan lumayan juga Kak untuk pendidikan yang sebegitu besarnya gitu. Maka kita juga harus punya financial planning. Berbicara tentang financial planning syariah, berarti kan kita punya planning nggak cuma satu nggak sih Kak? Planning itu pasti, bahkan kalau teman-teman di organisasi aja kalau ngadain event pasti ada plan A, plan B, plan C, plan D sampai banyak gitu ya. Begitupun juga dengan kehidupan kita teman-teman, begitupun juga dengan sistem keuangan kita harus punya plan A, plan B. Ketika plan A terpenuhi, gimana sih plan B-nya gitu. Kita juga harus tahu pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapapun, jangan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan kan. Iya, kita benar. menghindari itu kan Kak, karena memang seperti itu sih Kak menurut aku. Oke nih Kak, ke pertanyaan yang selanjutnya ya Kak. Nih, jadi kadang tuh kita udah merencanakan sesuatu, tapi tiba-tiba tuh ada kebutuhan yang mendadak nih Kak. Nah kira-kira harus ngapain ya kita solusinya biar kalau misalnya ada kebutuhan yang nggak terduga kayak gini Kak? Pasti dong Kak, yang namanya kehidupan itu kan nggak ada yang pernah tahu ya Kak. Kadang kita udah merencanakan tapi lagi-lagi Allah yang menentukan, bener nggak sih Kak? Dan sama juga perencanaan keuangan pun seperti itu. Kadang kita sudah merencanakan tapi pasti ada yang namanya biaya tak terduga, atau di ekonomi, di akuntansi pun pasti biaya tak terduga pun diperhitungkan. Benar-benar. Sama pun begitu pun juga sama perencanaan keuangan Kak, pasti keluar gitu. Makanya untuk mengantisipasi Kak untuk biaya tak terduga itu muncul, kita harus punya perencanaan yang baik Kak. Harus ada disisihkan berapa persen, misalnya 10% untuk biaya tak terduga dari pendapatan kita atau dari penghasilan kita gitu, atau misalnya 5%, 10% gitu sih Kak. Jadi memang harus disisihkan. Yang namanya misalnya contoh, hari ini kita sehat gitu, kita udah merencanakan keuangan bahwa besok tuh udah mau bayar kuliah nih, tapi ternyata ya namanya nggak tahu ya Kak, kehidupan orang tua kita sakit nih Kak. Makanya memang berarti kan kita harus memilih Kak, mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak gitu. Dan memang kita harus bisa memutuskan. Pun ketika kita memutuskan harus ada konsekuensi yang harus kita tanggung gitu. Jadi untuk menurut saya gitu ya Kak, ketika dalam merencanakan keuangan gitu, keuangan syariah maupun itu pun biaya tak terduga pun memang harus diperhitungkan Kak gitu. Berarti emang harus dimasukin juga betul ya Kak, berapa persen misalnya 5% atau 10% gitu, atau dari uang tabungan kita, atau kita juga harus siap terhadap situasi yang kondisi yang yang kita nggak pernah tahu ke depannya itu kayak gimana gitu. Iya, biar nggak kelabakan sendiri. Iya ya, betul Kak. supaya nggak repot sendiri gitu. Jadi nggak harus, kita kan untuk menghindari utang ya Kak, karena memang hutang itu hukumnya kan makruh ya Kak. Maksudnya memang untuk menghindari utang tersebut, maka kita juga harus meminimalisir lah sebagaimana mengatur keuangan kita gitu. Karena memang Kak, menurut aku kita itu tidak harus pandai mengatur uang, tapi jadilah kita untuk pandai bagaimana
menggunakan uang. Bener nggak sih Kak? Kita nggak harus Masya pandai Allah. untuk mengatur uang, tapi kita harus pandai dalam menggunakan uang. Iya, Karena kalau betul. misalnya kita pandai menggunakan uang, pasti pandai mengatur uang, bener nggak? Konsepnya paradigmanya kan gitu ya Kak, Iya, gitu. benar-benar. Oke, ngomongin tentang perencanaan nih Kak. Nah, kadang tuh ada ya kebutuhan kita di masa depan. Nah, sebenarnya itu apa sih yang harus kita persiapkan gitu? Kebutuhan apa yang harus kita persiapkan untuk di masa depan nanti? Kebutuhan masa depan sebenarnya tergantung sama situasi kondisinya teman-teman. Kita juga nggak bisa milih perencanaan masa depan tuh pendidikan. Bahkan ada juga teman-teman yang misalnya pasti kan teman-teman juga nanti punya kehidupan yang lebih. Siapa sih yang nggak mau punya kehidupan yang lebih? Bahkan ketika kuliah pun punya tujuan dan cita-cita. Saya pengen beli rumah Kak, saya pengen naik haji orang tua, saya pengen punya usaha, saya pengen lanjutin S2, saya pengen ini dan itu. Tergantung teman-teman tujuan teman-teman Kak. Contoh ketika saya pengen naik hajiin orang tua saya, maka saya harus punya financial planning untuk naik hajiin orang tua tuh yang baik. Gimana sih ketika di tahun misalnya saya pengen ngaji dalam 5 tahun jangka panjang saya, berarti kan saya harus punya financial planningnya dalam jangka 5 tahun gimana sih supaya cita-cita saya tercapai gitu. Yang tadi balik lagi Kak, ketika manusia punya tujuan dan itu tercapai, itu pasti bahagia nggak sih Kak? Iya, Dan bahagia ketika banget. perencanaan kita tercapai, itu bagaimana kita merencanakan di awal gitu. Kita harus menjadi orang yang bijak nggak sih Kak dalam situasi, dalam kondisi apapun teman-teman. Gak hanya bisa dalam beradaptasi iya benar, ya, Kak? iya nggak hanya dalam kehidupan, tapi kita juga harus bijak dalam menggunakan uang tadi. Karena memang manusia ini sudah Allah kasih dalam sebagaimana karunia-Nya Allah gitu. Maka salah satu kita bersyukur sama Allah ketika kita diberikan rezeki adalah bagaimana menggunakan uang itu sebagaimana mestinya. Bener kan kayak Bener, Kak, bener nggak banget. boros, nggak Iya, bener, shopping nggak dan berlebihan dan lain-lain gitu Kak. Iya, karena boros juga Allah nggak suka. Bener, ya. karena boros salah satu sifat setan juga kan Kak, Iya, yang bener Allah tuh banget. nggak suka gitu. Iya, oke nih Kak. Jadi kan kita ngebahas tentang milenial ya dari tadi. Nah, milenial ini tuh kadang kalau misalnya ngelihat barang nih, suatu barang yang lucu Betul misalnya, banget, nah, aku itu juga suka langsung gitu kok, dibeli. apalagi di Shopee. Iya benar banget, tiba-tiba udah ke check out aja kan Iya. udah kebeli gitu. Nah sebenarnya dari Kak Karel sendiri ada tips nggak sih biar nggak tergiur gitu tentang hal barang-barang kayak gitu Kak? Ada tips nggak sih? Karena aku juga masih belajar sih teman-teman. Karena kalau udah ngelihat barang yang lucu gitu, cute gitu, padahal kita nggak suka, padahal kita nggak butuh gitu, bukan nggak suka, tapi pengen beli aja gitu, pengen karena cute, lucu gitu. Apalagi yang namanya perempuan ya nggak sih Kak bener gitu. banget Kak. Caranya adalah tadi balik lagi, kita harus bisa komitmen, konsisten terhadap perencanaan yang udah kita buat. Jangan perencanaan yang udah kita buat pun hancur gara-gara kita gitu kan. Karena yang buat kita pun kita harus komitmen, harus konsisten sama lagi-lagi perencanaan yang udah kita buat. Lagi-lagi tadi Kak, karena financial planning itu mengajarkan kita untuk kita bisa konsisten terhadap diri sendiri maupun sama orang lain maupun sama yang lainnya gitu. Itu sih Kak. Oke, nah ini kita udah di penghujung nih Kak. Nggak kerasa banget Iya, ya, mungkin kerasa sahabat banget kasih dengerinnya waktunya. nggak kerasa ya. Tiba-tiba Udah lama. udah di akhir aja nih Kak. betul, Nah Kak. mungkin sebagai penutup boleh dong nih Kak kasih pesan ataupun motivasi ataupun kata penyemangat lainnya nih buat kaum milenial yang baru banget memulai untuk financial planning. Ya nih, Kak. boleh. Boleh kasih Penutupnya apa ya? Tadi teman-teman, kita tuh nggak harus pandai dalam mengatur uang. Misalnya kita harus pandai mengatur uang, itu sebenarnya paradigmanya harus diubah. Kita tidak harus pandai dalam mengatur uang, tapi kita harus bijak dalam menggunakan uang. Karena ketika kita bijak dalam menggunakan uang, kita akan pandai dalam mengatur uang. Gitu. Karena Allah tuh udah mengkaruniakan kepada kita tuh luar biasa teman-teman. Kita harus bersyukur gitu. Salah satu kita bersyukur adalah dengan bijak menggunakan uang, dengan perencanaan finansialnya lebih terarah gitu, pengelolaannya lebih terarah, dan kita harus punya sistem perencanaan keuangan yang baik gitu. Jadi salah satu kita bersyukur sama Allah adalah menggunakan uang dengan bijak dengan perencanaan keuangan yang baik gitu. Oke, Masya Allah, banyak banget yang kita dapat hari ini dari Kak Mungkin ya, aku Karil. juga masih belajar tuh sahabat kasih semua. Semoga bisa menjadi pembelajaran juga bagi saya pun sahabat kasih di rumah, kan Nabila juga dan bagi Betul, semuanya amin, gitu. amin. Karena menjadi seorang pembelajar pun bisa di mana aja ya Kak. Kadang memang ilmunya Allah itu luas banget Kak. Kadang Masya Allah, benar-benar. kita di kuliah aja kadang ngerasa paling bodoh nggak sih Kak? Iya. Misalnya ketika Semakin belajar, semakin iya merasa ternyata bodoh ya, memang Kak. rasa begitu penasaran untuk belajar tuh memang harus ada kadang Iya, dari kita betul, gitu. betul. Begitupun juga dengan saya teman-teman, mohon maaf kalau banyak
salah-salah kata ya kan. Iya, dari aku juga mohon maaf banget ya Kak mewakili teman-teman Kak Iya, lainnya kalau misalnya sama-sama masih belajar. Semoga bisa ketemu dalam offline ya Kak, nggak Iya, online terus. lagi. Iya. Benar banget, amin. Ya, makasih banyak ya Kak Karil. Sama-sama. Sampai jumpa. Sampai Mungkin jumpa boleh kali juga. ya. Terima kasih juga sahabat Kase. Iya. Sehat-sehat terus dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa jaga protokol kesehatan juga ya Kak. Betul, betul Karena kita nggak banget, pakai masker sebenarnya kita udah jaga jarak iya, juga jaga segala jarak. social distancing juga. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sharing-sharing kita bersama Kak Karil dalam Syariah Talk yang kedua nih ya. Udah banyak banget insight yang kita dapat, bahkan di akhir kita udah dikasih ya kata-kata penyemangat nih oleh Kak Karil. Nah, mungkin kami dari teman-teman Kase mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Tapi jangan lupa juga ya kalian like video ini jika kalian suka dengan videonya. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng YouTube kita biar kalian gak ketinggalan nih video-video menarik seputar ekonomi syariah di channel YouTube kita. Nah, saya Nabila mewakili teman-teman Kase lainnya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.